Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khaliluh wa safiyuh addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Irwan Hernanda, yang semoga Allah terus memberinya kesehatan, taufik dan hidayahnya, dan juga kepada kita di sini yang hadir di sini, semoga Allah tetap memberikan kita karunia-Nya. Alhamdulillah, puji, mari kita muji Allah. Syukur, mari kita mensyukuri nikmat-Nya dengan berbagai macam karunia, dengan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga yang Allah telah berikan kepada kita. Pada saat ini Bu ya, kita yang sudah berumur begini masih Allah berikan kesehatan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kita umur yang panjang, tapi yang utama itu adalah nikmat kesempatan, nikmat hidayah. Hidayah apa ini Bu? Hidayah Islam ya. Hidayah iman. Hidayah ada ghirah ya. Ada kemauan untuk menuntut ilmu. Ini hidayah ini Bu. Banyak nggak teman-teman kita yang di luar ini masih mungkin saat ini lagi tidur ya kan. Sebaya-baya ibu nih, bapak-bapak ini mungkin yang masih terlena dengan mimpinya ya. Mungkin laki-laki ada yang lagi mancing ya kan. Mandiin burung ya kan. Nah ini jemur. Tapi kita yang di tempat ini adalah alhamdulillah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari juga kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita perbanyak juga salawat. Di samping zikir-zikir yang biasa kita lantunkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita, baik itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau istighfar ya kan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan juga sholawat juga itu termasuk zikir juga yang utama. Mari kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk pengikutnya, pengikut yang setia di dalam melaksanakan ataupun mengikuti sunnah-sunnah dari beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema tadi yang telah disebutkan oleh Ustaz Irwan Hernanda, disingkat dengan Irwanda. Yaitu tema masalah iman ini. Iman. Menjadi mukmin yang paripurna. Kenapa saya pilih dengan kata-kata mukmin bukan muslim? Apa bedanya muslim sama mukmin? Mukmin orang beriman. Kalau muslim orang Islam. Ya apa? Itu simpelnya aja. Ya memang benar.
Kalau dalam bahasa enaknya, orang muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim. Nah, gitu deh. Kayak kuning emas tapi kuning dengan emas juga. Setiap emas pasti Kuning. kuning. Tapi kata ada katanya emas putih ada ya Bu ya. Ada apa. Tapi yang kuning belum tentu emas. Siapa tahu ya kan. Yang di belakang tuh kuning juga kan. Kenapa saya pilih dengan kata-kata iman? Ya mungkin ibu bapak udah sering kali ya dengerin ceramah yang temanya iman ya. Dikit-dikit iman. Kalau Islam benar ya, dalam hadis yang masyhur itu yang sering mungkin kita baca ya, kalau Islam ada rukunnya Pak ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Nah, yang ketiga zakat sebenarnya. Yang ketiga zakat, yang puasa, yang empat salat, empat puasa, yang kelima haji bila mampu. Kalau umroh enggak? Kalau umroh juga wajib ya sebenarnya, sama dengan haji bagi yang mampu. Tetapi dia tidak termasuk rukun Islam. Rukun Islam ini ibaratnya rukun yang dasar sekali gitu, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu. Nah, itu Islam. Kalau iman rukunnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab dulu, nah, terus iman kepada rasul-rasul, terus iman kepada hari kiamat, terus iman kepada qadar dan takdir. Ini juga ya, rukun iman ini rukun dasarnya Bu Bapak ya, rukun dasarnya. Nah, makanya saya ingin sedikit kita bicara ini masalah iman, karena pentingnya ya keimanan ini. Mungkin kalau keislaman orang sudah banyak yang Islam kan, Islam KTP ya kan? Tetapi ternyata ya belum benar mereka Islam. Kalau iman banyak yang beriman gitu kan, tetapi belum tentu juga mereka melaksanakan sesuai dengan keimanannya. Nah, kan gitu juga. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pentingnya iman ini karena merupakan dasar dalam setiap ibadah kita. Ajasnya itu iman ya. Kita beribadah, kita sholat harus didasari dengan keimanan. Kita puasa juga demikian, harus didasari dengan keimanan. Kita taklim begini juga nih yang ibu lakukan setiap hari Sabtu itu juga harus didasari dengan keimanan. Makanya Nabi SAW 13 tahun dia berdakwah di mana itu Pak, Ibu? Di Makkah 13 tahun. Itu hanya untuk menguatkan ketauhidan, keimanan. Di Makkah itu belum ada perintah sholat, belum ada mengeluarkan zakat, belum ada puasa, apalagi haji. Di situ full untuk menguatkan keimanan. Kenapa demikian? Karena iman ini pondasi, Pak. Kita bangun misalnya rumah, pondasi kan harus kuat ini, Bu.
Kalau sudah kuat pondasinya itu udah kokoh. Nah, ini kita juga ini harus kokoh dulu imannya. Ada orang yang nggak kokoh imannya, labil, itu nggak labil Pak. Sholat sedikit, ngapain saya sholat? Saya miskin terus. Nah, itu imannya nggak kuat tuh. Makanya mungkin orang-orang Muslim yang tidak sholat itu karena imannya nggak kuat. Banyak nggak ini orang-orang Muslim yang nggak sholat? Bukan main. Banyak nggak yang nggak puasa? Banyak. Karena pondasinya ini, imannya ini nggak kuat. Banyak nggak orang-orang Muslim kalau seandainya baru ditimpa musibah langsung kusal, langsung marah, langsung buat anarkis? Banyak nggak? Banyak, karena imannya juga nggak kuat. Iman mengenai takdirnya nggak kuat. Nah, gitu dia kan Bu. Banyak nggak orang-orang Muslim kalau misalnya sedikit masalah dengan tetangganya, wah ribut. Nah, itu juga karena pondasi keimanannya nggak kuat. Begitu juga mengenai keikhlasan, itu iman juga tuh Bu. Kita sholat, pamer, ya kan? Tidak karena Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, orang yang pamer, yang riya. Dan juga orang yang sahun, orang yang lalai. Kenapa dia lalai? Itu juga karena keimanannya juga nggak kuat. Makanya kita ini dibutuhkan ya. Yang pertama dulu ya, sebelum kita masuk ke tadi itu iman yang paripurna. Penguatan iman dulu nih Bu, yang penting Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi. Iman ini sebenarnya ibaratnya ya, kalau kita bisa ibaratkan seperti ini nih, setruman ini Bu. Ibu tahu nggak setruman? Nah, iman ini kan nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak iman Bu? Enggak kan? Iman itu dalam hati. Kalau sholat kelihatan kan? Kalau puasa orang kelihatan. Kalau iman ini dalam hati. Makanya disebut kalau definisi iman itu at-taqriru bil lisan, ya, mengucapkan dengan lisan kita ucapkan misalnya syahadat la ilaha illallah wa sallallahu muhammadur rasulullah. Kita juga ucapkan dalam bibir kita, dalam mulut kita bahwa kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, bahwa kita mengatakan bahwa salat itu wajib. Nah, itu cuma di mulut ya. Puasa itu wajib, ya. Kita juga ngomong wah haji itu wajib bagi yang mampu. Mulut juga kita ngomong, nggak boleh kita sama tetangga berantem. Nah, itu di mulut. Tetapi harus tasdiq bil qalbi ya, untuk menguatkan di hati. Iman itu mengucapkan dengan lisan, mengkuatkan dengan hati. Nah, yang terakhir ini al-amalu bil jawarih katanya. Melaksanakan dengan jawarih ini anggota badan. Itu baru namanya iman. Nah, dia nggak kelihatan seperti setruman ini ya, kita umpamakan ini. Nah, itu seperti iman tuh. Misalnya lampunya nyala, PLN-nya nyala, berarti setrumannya bagus. Gitu kan Bu? Setruman itu kan tadi kan iman. Nah, terus kipas angin nyala, AC nyala, berarti bagus. Terkadang PLN-nya nyala, tetapi ada sesuatu yang tidak nyala, misalnya kipas anginnya nggak nyala. Setrumannya bagus, berarti kipas anginnya konslet. Konslet, ya kan?
PLN-nya nyala. Misalnya kita lagi nyetrika, wah ini kok nggak panas ini setrikaannya, berarti ada sesuatu yang korslet. Sama juga demikian, kita beriman tetapi tidak sholat, itu sama juga ada sesuatu yang korslet. Nah itu dia. Kita beriman, percaya kita bahwa puasa itu wajib Ramadan, tetapi tidak puasa, berarti ada sesuatu yang korslet. Nah ini iman ini kalau kata para ulama itu yazid wa yanqus, artinya naik dan turun. Diagramnya gitu, Bu. Manusia kita ini ya, kalau levelnya masih di bawah ya, bukan levelnya Nabi dan Rasul, iman kita ini pasti naik dan turun. Yazid wa yanqus. Kalau levelnya Nabi, levelnya Rasul, itu yazid wa la yanqus. Wah, nggak ada turun. Nah, level-level Nabi Rasul itu imannya naik terus, nggak pernah turun. Makanya mereka itu, para Nabi dan Rasul ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu lihat deh, Nabi-Nabi itu, Bu, semuanya dicoba, benar nggak? Nabi Ibrahim apa cobaannya? Dibakar. Nabi Musa apa cobaannya? Dikejar-kejar sama Firaun. Terus Nabi Nuh apa cobaannya? Sampai-sampai anak sama istrinya durhaka. Nabi Lut juga demikian. Nabi Isa juga cobaannya. Nabi Muhammad apa cobaannya? Paling banyak. Anaknya meninggal. Nah, cuma satu yang hidup sampai gede, ya kan? Siapa namanya yang hidup? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kita mungkin cuma anak kita satu meninggal, kita langsung stres, ya kan? Nabi itu 6 anaknya meninggal. Belum cobaan-cobaan dari musuh-musuhnya, dilemparilah yang dikasih apa namanya, tai onta lah, kokoran di perang Uhud yang luka lah. Nah, setiap semakin banyak cobaan Allah ini yang Allah berikan sama kita, itu semakin naik, Bu, keimanan kita. Gimana, Pak? Iya. Nah, sekarang pertanyaan, Ibu mau diuji atau enggak nih? Sudah diuji, keluarga meninggal, ini itu kan ujian. Iya, Ibu mau naik enggak ini imannya nih? Pengen naik tapi nggak mau diuji. Wah, nggak bisa. Orang sekolah aja kalau pengen naik harus ada ujian, ya kan? Pengen naik kelas bukan ujian. Iya. Ujian itu pasti. Semua kan diuji manusia. Kita sama Allah jangan tidak mau diuji. Kita berharap sama Allah, berilah aku ujian yang mana aku mampu untuk menjalankannya, menghadapinya. Enggak boleh, ya Allah, jangan kasih saya ujian, ya Allah, saya. Tapi bukan menantang itu. Gimana, Pak? Menantang ujian. Oh, jangan kita bilang kita, ya Allah, berilah saya ujian, enggak. Ya itu baru namanya menantang, ya kan. Makanya Nabi itu yazid terus itu, Bu. Yazdat atau yazid ya, sama itu. Yazdadu wa yanqus. Naik terus. Tidak ada turunnya. Kalau kita naik turun. Mungkin saat ini Ibu lagi naik ini imannya nih. Ya kan? Nanti pulang ke rumah turun. Menghadapi suami yang turun.
Iman inilah yang akan menjaga kita, Bu. Iman inilah yang akan menjaga kita, yang akan mendorong kita untuk beribadah dengan khusyuk, dengan kuat. Iman inilah juga akan menjaga kita dari maksiat, dari durhaka sama suami. Iman ini, Bu. Dari kesal sama istri, itu iman semua itu yang bicara itu. Dan iman ini harus selalu Nah, kalau handphone itu di apa itu, Pak? Cas. Dicas. Di tanaman ya, gimana? Pupuk, Tanaman siram. disiram, dipupuk, ya. Iya, harus selalu dicas. Kita handphone ngecasnya bukan main. Ya, belum lagi habis langsung dicas. Bagaimana cara mengecas iman kita ini, Bu, Bapak? Datang ke majelis taklim. Iya, betul. Datangin majelis taklim. Baca itu Al-Quran. Kalau nggak sempat ke majelis taklim atau mungkin di luar ya, ini kan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan seminggu sekali di sini ya. Hari-harian tuh ada kajian-kajian di YouTube. Lihat. Nah, itu ngecas itu, Pak. Jangan merasa kita ini sudah pintar, nggak boleh. Nggak boleh. Dengarin itu ceramah-ceramah di media sosial itu. Itu juga paling yang dibahas. Saya nanti ke majelis taklim yang di mana-mana juga paling membahasnya itu, nggak boleh begitu. Nah, itu ngecas iman kita. Ilmu itu sarana untuk menguatkan iman. Bukan ilmu itu pasti ilmu itu yang diulang-ulang, Bu. Sekarang kita bicara misalnya masalah sabar, nanti bicara juga masalah sabar itu guru-guru ini, ustadz-ustadz di mana-mana juga itu kan. Masalah takwa juga begitu. Itu untuk ngecas iman kita. Boleh jadi sebulan ataupun seminggu drop ya iman kita nih, Pak ya. Dicas lagi dengan apa? Dengan semangat takwa. Kalau laki-laki memang jelas ya, ngecasnya itu setiap Jumat itu wajib. Wajib. Walaupun kadang nyatanya ngantuk ya kan. Sampai masjid ngantuk. Nah, makanya perlu tambahan-tambahan begini. Kita nyiapkan waktu untuk ngecas handphone. Masa kita nggak bisa nyiapin waktu untuk ngecas iman? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, iman itu harus paripurna, Pak. Paripurna ini apa maksud paripurna ini? Apa arti paripurna? Kalau dalam istilah sidang-sidang itu ada sidang komisi, ada sidang paripurna. Paripurna ini lengkap ya, menyeluruh. Iman ini dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 70 cabang. Al-imanu bid'un as-sab'una syu'bah au sittuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza minat tariq al-haya'u syu'batun minal iman. Dan iman ini ada 70 cabang. Makanya tadi saya bilang, Pak, rukun iman ini, yang rukun iman tadi yang kita sebutin di awal ini, itu hanya dasarnya aja. Dasarnya aja, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir dan qadar, itu dasarnya. Sebenarnya lebih dari 6. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada puasa. Berarti puasa juga cabang dari iman. Kalau yang tadi kita ketahui bahwa puasa itu rukun Islam.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tamu dan memuliakan tetangga itu juga termasuk iman. Ada nggak dari rukun tadi? Nggak ada. Makanya semua ini, Bu, dan nanti Ibu kalau bisa baca Quran lebih lanjut nanti buka-buka artinya. Khususnya yang ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah untuk penyempurna iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu hukum qisas di dalam masalah pembunuhan. Wah, kita yang sudah berpuluh tahun ibadah ini jangan sedikit pun kita mencela hukum qisas. Tahu Ibu qisas itu apa? Hah? Ah iya, bunuh juga. Serem banget. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Sambungan ayatnya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ternyata di hukum qisas itu apa? Ada kehidupan, Bu, Bapak. Allah itu yang menjamin tuh. Walakum, dan bagi kamu fil qisasi, dalam hukum qisas itu hayatun ya ulil albab, bagi orang yang berpikir. Ada kehidupan. Kenapa diartikan demikian? Karena kalau hukum qisas berlaku, orang-orang manusia itu tidak akan mau lagi untuk membunuh. Mereka takut dengan hukum Allah. Kalau tidak ada hukum qisas apa? Bunuh paling hukumannya penjara, paling 15 tahun. Akhirnya yang lain juga udah bunuh aja deh, salah sedikit bunuh aja deh. Kesal sama orang tuanya, dibunuh orang tuanya. Kesal sama tetangganya, bunuh tetangganya. Berarti kematian semua di situ, nggak ada kehidupan. Tetapi dengan hukum qisas, dan jangan dikira qisas itu kejam, Pak, Ibu. Enggak. Qisas juga tuh persyaratannya ketat buat pelakunya. Maka terkadang kita ini salah. Hukum-hukum yang Allah berikan kita bilang kejam. Syariat Islam dibilang kejam. Allah menciptakan kita. Nah ini apa namanya? Hukumnya ini. Allah menciptakan manusia di dunia ini, pasti Allah tahu bagaimana caranya membuat peraturannya. Seperti orang-orang Jepang menciptakan mobil, kan dia buat peraturannya kan, Pak, Ibu? Iya. Orang Jerman buat mobil, orang Jerman buat pesawat, ada aturannya. Begitu juga Allah. Hai manusia, saya akan menciptakan ini di dunia ini, ada peraturannya loh. Supaya kamu tenang hidup di dunia ini, ada hukum qisas. Terus kenapa kita protes? Kita bilang kejam. Makanya dibantah sama Allah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam peraturan hukum qisas itu ada yang namanya kehidupan bagi orang yang berpikir gitu. Allah ya ulil albab, bukan orang yang bodoh loh gitu. Nah ini, setiap kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah cabang-cabang keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat orang kafir sebagai pemimpin di luar orang beriman. Nah, ini kita bicara iman ini, Pak. Diprotes, oh boleh aja kita ngangkat non muslim. Siapa bilang? Al-Quran yang nggak boleh kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kama yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, itu juga dalam ayat yang lain juga, Al-Maidah juga. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini orang beriman ini. Makanya dalam Al-Quran itu, Bapak, Allah panggil itu orang yang beriman. Nggak ada kata-kata ya ayyuhal muslimun. Pernah nggak ketemu? Banyak Anas ya, manusia ya. Ya manusia, ya ayuhan nas. Ada. Itu secara keseluruhan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban, ya kan? Makanya orang yang muslim itu ditekankan iman dulu, dia dikuatkan. Nah, sekarang kita bicara ini masalah paripurna tadi. Harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Kita tidak bisa, Bu, Bapak, cuma sholat, berangkat dari rumah ke musola, pulang lagi, Sabtu taklim, begitu juga. Harus paripurna tadi itu, Pak. Harus menyeluruh. Memang terkadang orang bingung. Jadi orang muslim itu, orang mukmin itu kok ribet banget. Udah kita sholat, udah kita puasa, sudah kita infak, masih disuruh lagi berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama keluarga orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pernah dengar gak itu hadisnya? Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai bukan keluarganya, saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu sudah kita amalkan enggak? Oh, kita sudah puasa, kita sudah haji berkali-kali, masih juga disuruh mencintai orang. Sih malas lah. Kadang-kadang orang gitu kan. Sombong ya. Iya. Masa dia miskin, kita harus giniin. Orangnya udah jelek. Itu godaan. Itu berkaitan dengan iman juga. Nah, dalam hadis yang saya bacakan tadi itu, a'laha, iman itu paling tingginya itu adalah qaulu la ilaha illallah. Syahadat itu iman yang paling tinggi. Iman yang paling rendah itu, Pak. Nah, tadi yang saya bacakan hadisnya itu imatatul adza minat thoriq. Menyingkirkan ada sesuatu yang menghalangi orang dari jalan. Sekarang kita cuek ya. Saya jalan ini, Pak, depan ini ada batu yang mengganjal kan, orang nggak bisa lewat motornya. Kita singkirkan. Itu cabang-cabang keimanan juga tuh. Kalau kita cuek di situ, dipertanyakan keimanan kita. Kalau di dalam pasang polisi tidur kan kadang nggak Menyusahkan orang, udah. Bakso dan pampang ketumpang tuh gimana? Kita ngomong sama yang berwenang. Nah, kalau kita cuek di situ, dipertanyakan keimanan kita. Kalau saya bongkar sendiri. Depan rumah bikin saya bongkar. Imatatul adza, menyingkirkan sesuatu yang membuat orang tersiksa dari jalan. Nah, kita bongkar iya, tapi hati-hati, Bu, ada lagi persyaratannya. Banyak sekali persyaratannya. Jangan bermuka masam. Itu dia.
Karena ada juga itu hadisnya. Ya. La yu'minu ahadukum, ya kan? La yu'minu ahadukum. Orang-orang yang menyakiti tetangganya. Terus perempuan juga gitu, ada hadisnya itu juga. Perempuan yang rajin sholat malam, perempuan yang rajin puasa Kemis, seorang perempuan yang rajin bersedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya, kata Nabi SAW, hiya min ahlin nar. Dia ternyata ahli neraka. Walakinnaha tu'zi jaroha. Dia rajin ibadah, tetapi dia menyakiti tetangganya. Ngomel dia, Bu. Oh, ini ada, kamu depan rumah kamu ini ada sesuatu yang menghalangi jalan, karena dia kan tadi kan belajar ilmu hadis yang menyingkirkan sesuatu yang dari jalan, tetapi dengan cara menyakiti keluarganya. Tu'zi jarohu bilisaniha, itu hadisnya itu. Ada tertinggal. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wah, Rasul nggak mau perhatiin. Itu adalah penghuni neraka, kata Nabi SAW. Seakan-akan ribet, Pak, ya. Islam itu ribet gitu. Tapi indah. Itu semuanya untuk kedamaian kita. Selamat itu kan kata selamat juga bisa, Pak. Islam itu kan selamat, tak tunduk juga, selamat tunduk dengan Allah supaya kita selamat, supaya kita bahagia. Makanya kita diharapkan itu menjadi muslim ataupun mukmin yang paripurna. Al-haya'u syu'batun minal iman. Di akhir hadis itu, malu itu juga termasuk cabang dari keimanan. Sebagian dari iman. Dalam hadis yang lain, ya, al-haya'u minal iman. Sebagian dari iman. Banyak kan orang yang nggak punya malu. Malu-maluin. Itu. Kita harus menjadi orang yang penuh dengan malu. Malu berbuat salah, berbuat maksiat. Bukan malu berbuat kebaikan. Saya jangan ke mushola deh, Pak. Kata suaminya kepada istrinya, Bu, saya nggak usah ke mushola deh, nggak usah ke masjid deh. Emang kenapa, Pak? Saya malu, ntar dibilang ria. Sesuatu hal yang wajib harus dibuka, diperlihatkan. Sholat wajib. Ke mushola, ke masjid bagi laki-laki nggak boleh malu. Tetapi kalau yang sunnah, bapak misalnya jam 2 malam mau sholat tahajud, saya ke mushola, atau sholat duha. Sholat duha misalnya jam-jam 9, wah saya ke masjid. Kenapa? Masjid kan lebih afdol kita sholat. Salah. Itu yang sunnah. Yang sunnah itu kita harus menyembunyikannya. Nah, ingat, Bu, yang wajib harus diperlihatkan, tapi hati-hati juga dengan riya. Misalnya zakat. Zakat itu kita harus ucapkan, harus tahu orang. Jangan ada zakat mal 1 miliar dari siapa? Hamba Allah, nggak boleh. Tapi kalau sebut nama riya. Kalau zakat wajib harus disebut namanya. Kalau infak, nah lebih bagus jangan disebutin, disembunyikan. Kalau zakat itu harus ada ini, apa namanya itu? Ucap kabulnya.
Sama juga dengan sholat. Sholat Jumat jangan karena takut kita malu, kena ria, saya nggak usah sholat Jumat deh. Sholat di rumah aja. Kalau saya ria nanti sholat Jumat, habis dong pahala saya. Salah. Sesuatu yang wajib harus diperlihatkan. Tetapi hati-hati juga, jangan kelewatan sampai kita ria. Karena ria ini kan dalam hati kan, Bu. Hanya Allah dan kita yang tahu. Begitu juga dalam urusan haji dan umroh. Jangan juga kita diam-diam tiba-tiba haji, pulang-pulang ketahuan, kamu haji ya? Iya, saya diam-diam aja supaya enggak ria. Takutnya dengan diam-diamnya itulah dia ria. Ngerti enggak? Wah, supaya orang lihat saya tuh seakan-akan saya enggak ria. Nanti supaya apa namanya? Supaya punya. Salah juga gitu. Misalnya kita impak, Pak. Impak 1M. Sebetulnya hati kita tuh ria gitu loh. Tapi dengan cara kita bilang, udah deh, Mas sebutin aja situ nama Allah. Dalam hati kita nanti supaya orang bertanya, itu siapa itu nama Allah, hamba Allah itu kan gitu, Bu. Ngerti nggak nih, Pak? Orang kan nanya tuh, 1M ya, banyak banget itu. Siapa itu yang nyumbang? Hamba Allah di situ. Iya, Pak Hasan gitu. Jadi makanya sebenarnya tadi ikhlas itu, ria atau tidak itu adalah di hati, Pak. ya, kecil sekali itu di hati. Seperti gini kita nih, Pak. Ya, misalnya Bapak dari rumah mau taklim di sini, jangan nanti karena nanti saya disebut ria lagi, nggak enak sih, saya di rumah aja deh, saya nonton YouTube aja. Salah. Iya. Karena ini sunnah, benar sunnah, tetapi kan mengharuskan kita berangkat. Benar nggak? Jangan dari rumah kita lihat dulu orang-orang. Wah, orang nggak ada, baru saja jalan deh. Nggak bisa juga. Kita jalan biasa, walaupun orang lihat, orang banyak, tapi disitulah kita tata hati. Kita tata hati kita. Nah, gitu dia. Ya Allah, saya pergi ke taklimnya Ustaz Irwan Hernanda ini dengan ikhlas. Saya tidak ada pingin pamer. Karena di jalan melulu kemana aja sih? Gitu. Nah, ya cuekin aja, Bu. Yang penting kita menata hati. Itu yang penting. Ini berat ini, Bu. Nah, ini iman juga nih. Nah, ini bicara keimanan juga nih. Al-Ikhlas itu ada 70 cabang tadi itu ada Al-Ikhlas di situ. Nah, inilah ya, paripurna ini banyak. Dalam ayat juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah, itu juga yang dipanggil orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh. Kita setuju dengan apa ayat-ayat mengenai sholat, puasa, setuju kita. Terus mengenai ayat-ayat masalah politik, kita nggak setuju. Salah besar. Harus setuju ya, Tan? Iya. Mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan ekonomi Islam, kita bilang nggak ada ekonomi Islam itu. Apa itu ekonomi Islam? Pendidikan Islam kita salahin. Banyak sekarang gitu, Pak. Orang-orang sekuler itu. Pendidikan Islam kita salahin, ekonomi Islam kita salahin, politik Islam kita salahin. Sedangkan kita disuruh untuk masuk ke dalam Islam dan iman kita ini secara menyeluruh. Nah, makanya sekarang ini ya, kita mungkin tahun-tahun politik ini, Pak, Ibu ya. Tahun-tahun politik. Walaupun kita misalnya nggak langsung terjun ke sana, ke Senayan ini.
Kita juga Minimal tidak tahu ya. tidak boleh anti politik. Dia sampai bingung. Oke, maaf kata ya, mungkin di sini ada yang berbeda ya, tapi inilah Islam itu, Bu. Tidak boleh kita anti politik. Kalau politik itu siasat apa gimana sih pengertian? Politik itu siasah, tetapi politik itu kan tujuannya kan untuk mengurusi negara. Yang harus kita juga. Tanpa- Iya, untuk mengurusi suatu daerah misalnya gubernur, untuk mengurusi wali kota, untuk mengurusi RT. Itu politik. Dalam sholat berjamaah aja kita harus memilih seorang imam yang benar-benar ya, yang sesuai dengan ketentuan. Ada isinya. Apalagi buat negara. Nah, ini juga iman ini, Bu. Itu juga iman, ya ayyuhalladzina amanu katanya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, iman juga dipanggil nih. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin dari kamu katanya. Dari kamu itu siapa? Orang yang beriman tadi, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita harus memilih pemimpin ini, presiden kita ini, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Disambung lagi dengan ayat ini, ya Ibu nanti apa tuh? Lihat di surah Al-Maidah itu, An-Nisa, maaf. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Apabila kamu berselisih dalam sesuatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya apabila kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, itu minkum tadi. Min kan dari kamu itu siapa? Yaitu kamu itu orang yang beriman. Apabila ada perselisihan di antara kamu, hendaklah kamu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Pilihlah pemimpin dari golongan orang-orang yang beriman, yang mana beriman itu dia melaksanakan Al-Quran dan hadis dari baginda Nabi SAW. Kita kadang udah memilih, Ustaz, tetap aja nggak menang. Yang menang malah Yang nggak salah, kalau salah. Begini Bu prinsip Bu, Iya. yang penting benar. Lebih baik benar walaupun itu salah, walaupun itu kalah, daripada menang tetapi salah. Paham gak nih? Yang penting kita memilih itu benar, karena akan dipertanggungjawabkan Pak di akhirat Pak. Iya. Kemarin saya kuliah subuh ini di Masjid At-Taqwa di ini Muhammadiyah. Salah memilih pemimpin, celaka dunia dan akhirat. Salah memilih pemimpin ya. Nggak penting kita kalah atau menangnya, yang penting jangan salah. salah memilih ya. Iya. Mengenai calon pemimpin tadi, kalau seandainya ada 2, ada 3 yang tidak sesuai dengan kriteria kita, benar orang-orang yang beriman, yang melaksanakan Al-Quran dan hadis, ya kita lihat mana yang lebih condong ke sana. Dan jangan kita pilih mana yang lebih besar mudaratnya. Memang betul ya, kita kan bukan negara Islam. Mungkin yang sekarang 3 ya. Dari 3 itu mungkin tidak sesuai dengan kriteria kita, bahwa orang-orang yang benar-benar akan menjalankan Al-Quran dan Al-Hadis dan dengan sunnah Nabi SAW ini kan. Tapi kita lihat mana yang lebih terbaik daripada yang 3 itu. Kalau kita cuek ini Pak, Ibu, ini mungkin nanti bisa dikasih tahu kepada yang lain. Kalau kita cuek misalnya, kita golput, tahu golput Bu? Saya dimanfaatkan orang. Iya betul. Kalau kita golput berarti kita setuju nanti kalau seandainya menang itu orang yang bijak. Kan ada kan misalnya orang yang A bijak, B
sedang bejatnya, Setengah C kecil bejatnya misalnya. Ini mana yang kita pilih? yang kecil bejat. Yang kecil bejatnya C, ya kita harus milih. Kalau kita diam berarti kita setuju yang si bejat ini misalnya nanti menang, karena kita tidak menyuarakan suara kita, menang yang si bejat yang A tadi, kita dipertanggungjawabkan di akhirat, Bu. Berdosa ya. Berdosa, Pak. Iya, Pak. Karena Allah memang menyuruh kita memilih pemimpin. Berarti kita membiarkan. Jangan dianggap sepele. Maka terbilang bahwa iman itu paripurna. Malas saya memilih. Paling juga kerjaan saya begini terus, nggak ada perubahan. Sama aja. Cari makan sendiri. Iya. Susah-susah juga. Susah-susah juga. Kerjaan begini juga, mancing-mancing juga, saya nggak ada perubahan. Itu pikiran yang sangat licik. Nah, makanya Ibu ini ketempatan saya di sini sekarang bersama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, itu mindset kita itu dirubah. Apapun usaha kita, karena Allah menyuruh kita memilih pemimpin, karena memilih pemimpin ini termasuk bagian daripada keimanan, karena Allah mewajibkan supaya kita di dunia ini menjalankan hukumnya. Dan yang menjalankan hukumannya itu ada yang harus bertanggung jawab. Dalam surah Al-Maidah tuh, nanti bisa buka-buka itu, ada 3 ayat tuh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Apa artinya? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat berikutnya, maka dia zalim. Ayat berikutnya, maka dia fasik. Fasik ini orang yang durhaka. Nah, itu perintah itu buat seseorang, yaitu pemimpin. Kan sering kita baca, Bu, ya, dalam surah At-Tin itu, mungkin kita hafal ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa artinya? Hakim yang sebenarnya. Yang sebenarnya hakim. Iya. Bukankah Allah yang sebenar-benarnya hakim? Itu sudah kita pikirkan nggak itu artinya? Itu apa itu maksudnya? Adil. Bukan masalah adil. Bukankah Allah yang sebenar-benar hakim? Allah itu punya hukum. Allah itu punya syariat atau nggak syariat, Bu? Punya peraturan. Bukankah Allah sebenar-benar yang memiliki peraturan, yang memiliki hakim, yang punya hakim? Tapi kita bantah, apa itu syariat Islam? Neraka, Bu, kalau kita nggak senang dengan syariat Islam, Bapak. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah dengan sebenar-benar hakim, yang seadil-adil hakim? Ada hukum kisos, kita bilang keji. Tapi ayat itu kita baca-baca terus. Ada hukum rajam, atau hukum rajam, Bu? Iya. Orang yang berzina dilempari sampai mati. Kita bilang Allah adil tadi, seadil-adil hakim, hakim. Tapi kita bilang juga itu, apa itu hukumnya? Nah, inilah ya, dalam memilih pemimpin juga ini, orang yang beriman juga yang dipanggil. Termasuk juga kesempurnaan iman kita. Tapi kalau orang bejat bisa jadi pemimpin, kalau itu kontak dari Allah juga. Semuanya kehendak Allah. Tapi harus ada usaha kita, Bu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ini orang-orang sekuler ini. Udah kehendak Allah gitu. Kita nggak kerja, jadi miskin. Miskin itu kehendak Allah itu kan.
Takdir Allah itu kan miskin itu kan, Bu. Tapi kita kan kita nggak kerja itu. Sedangkan Allah menyuruh kita kerja. Kalau semuanya dibilang dengan takdir Allah memang benar. Kalau kita bunuh dia mati, Allah juga itu ya. Nah, Allah juga. Tapi kalau kita bunuh, Orang jadi kafir itu karena Allah juga kan. Tetapi kita punya pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dalam surah Al-Kahfi itu. Katakanlah bahwa kebenaran itu hanya dari Tuhanmu. Allah kasih pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang senang, yang mau jadi mukmin silakan. Barang siapa yang mau jadi kafir silakan. Ujung-ujungnya dia kafir juga, itu memang takdir Allah. Tapi Allah memberikan gambarannya. Nah, gitu dia, Pak. Nah, kita alhamdulillah nih kan milih beriman ini, Pak ya. Ibu ya. Ini Rabbal Alamin. Karena kita milih beriman, kita harus siap-siap. Apa tadi itu cabang-cabang iman yang banyak itu? Orang bilang, oh enakan kafir dong Pak, nggak ada peraturan. Neraka tempatnya. Nggak ada dalam Al-Quran tuh, wahai orang kafir, jangan lupa kamu sholatlah, nggak ada kan? Wahai orang kafir, kamu berbuat baiklah sama tetangga, ada nggak? Wahai orang kafir, kamu berinfaklah. Nggak ada. Orang kafir sudah Allah nggak urus lah gitu. Nah, iya. Terserah lu deh katanya kan. Ya, nanti hukuman di akhirat itu khalidina fiha abada tadi yang kata Ustaz Rwanda kan. Udah mereka tuh di neraka itu udah kekal di nerakanya Allah. Karena kita mengaku beriman tadi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur ini, Allah berikan aturannya. Yang pertama itu buat kehidupan kita sejahtera bagus di dunia ini dan juga buat di akhirat. Kenapa Bu, Bapak? Karena surga itu mahal. Ingat ya Bu, Bapak ya. Surga itu mahal. Kenapa mahal? Seperti tadi itu, dia sudah sholat tahajud, puasa Senin Kemis, bersedekah, cuma menyakiti tetangganya dengan lisannya, dia neraka. Berarti surga itu mahal. Ibu sholat, ibu puasa, ibu berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu berbuat baik, tapi tidak mau zakat, tidak mau infak sedekah. Dalam Al-Quran itu disebutkan itu nanti harta yang dikumpulkan itu dia nggak mau zakat akan disetrikakan. Yauma yuhma fi nari jahannam, ya kan? Disetrikakan ke keningnya, ke pundaknya, ke hatinya, ke dadanya. Nah itu uang kita tuh Pak yang banyak di bank itu. Kita simpan ya, deposito kita itu, kita nggak mengeluarkan zakat, nanti akan disetrikakan dia di neraka itu ke tubuh kita tuh. Sedangkan kita di situ haji berkali-kali, puasa Senin Kemis. Kan ada satu berarti yang kita nggak kerjakan Pak ya, zakat gitu loh. Ya tadi iman itu harus menyeluruh paripurna. Tujuannya juga bahwa surga itu mahal. Bukan surga itu lebih murah, karena orang berbuat taksir harganya mahal, tetap dibeli tiketnya segala macam. Gimana Pak? Enggak, sekarang ini kan kita untuk berbuat maksiat bayarnya mahal, tapi orang mau. Tapi kalau untuk kita berbuat baik nggak dipungut bayaran, nggak mau datang. Itu lagunya siapa itu? Lagunya Roma Irama ya. Mengapa yang enak-enak itu diharam? Makanya Allah ciptakan ada yang namanya
sparring partner kayak kalau dalam tinju itu Pak. Tahu nggak itu Pak? Maksud itu Pak, sparring partner. Itu ada sparring partner kita gitu loh. Siapa itu? Iblis dan konco-koncanya itu, apa setan-setan itu. Ya, Allah kan memang begitulah dramanya ya kan. Sutradaranya Allah. Allah ciptakan yang pertama itu iblis menggoda Nabi Adam kan. Allah alaihissalam, terus dia turun, Allah usir dari surga, tetapi dia minta kepada Allah, ya Allah, kamu telah mensesatkan saya, kata iblis, tetapi izinkan saya umur panjang sampai kiamat. Saya akan goda umat-umat manusia. Tetapi syarat ada satu yang nggak bisa digoda sama iblis, yaitu orang yang ikhlas. Dengar ini, bukan yang banyak ibadahnya, tapi yang ikhlas. Kalau banyak ibadah terkadang mudah Allah goda. Yang banyak hartanya apalagi mudah sama iblis digoda. Yang ganteng, yang cakep, wah itu godaan iblis itu cepat banget itu. Tetapi yang ikhlas, itu iblis akan susah untuk menggoda kita. Ya, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya muliakan. Ya, mudah-mudahan. Ada pertanyaan boleh nggak? Oh ya, boleh. Ya, sebelum kita berakhir. Itu yang paling penting sama. Ya, silakan Pak. Kan gini, Ustaz. Dalam itu orang tua